Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurliani dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester 1 dan materinya adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Baik, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Dan fungsinya adalah sebagai tanda bukti tertulis surat permohonan pekerjaan, lalu sebagai media atau alat komunikasi, dan yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan ini yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan, dan surat lamaran pekerjaan ini adalah berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar dapat diterima di tempat yang dilamar, baik itu perusahaan, instansi, ataupun yang lainnya. Oke, untuk sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9 yang harus diperhatikan, ataupun unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya itu disebut titik mangsa surat gitu ya. Contohnya Karangnunggal 1 September 2022 misalnya, seperti itu. Lalu perihal surat. Nah, perihal surat ini adalah tentang apa gitu isinya, karena dalam surat itu kan banyak sekali gitu ya. Ada surat lamaran pekerjaan, ada surat permohonan, surat undangan, surat permintaan misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau di sini adalah untuk perihal suratnya adalah surat lamaran pekerjaan. Baik, bentuk yang ketiga adalah nama dan alamat tujuan surat. Nah, nama dan alamat tujuan surat ini adalah instansi atau perusahaan apa yang akan kita tuju, ditulis di sana dengan alamat yang lengkap. Lalu ada salam pembuka. Di dalam salam pembuka biasanya selalu ada dengan hormat atau assalamualaikum gitu ya, itu di dalam salam pembuka. Nah, kalau dalam salam pembuka ada dengan hormat, berarti di salam penutupnya adalah hormat saya. Lalu kalau dalam salam pembukanya itu adalah assalamualaikum, berarti di salam penutupnya adalah wassalam gitu ya. Lalu yang kelima adalah paragraf pembuka. Oke, di dalam paragraf pembuka biasanya dimulai dengan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian umum apa gitu ya, hari apa, tanggal berapa gitu. Nah, itu adalah paragraf pembuka. Lalu isi surat yang keenam, isi surat ini berisi tentang biodata dari pelamar itu sendiri, misalnya nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, biasanya terus pendidikan terakhir, email, dan lain-lain. Itu adalah isi surat dan bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai apa. Nah, yang ketujuh adalah paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup ini kita menyampaikan rasa terima kasih gitu ya untuk perusahaan atau instansi yang kita tuju. Misalnya, besar harapan saya untuk bekerja di perusahaan atau instansi yang Bapak pimpin. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah sebagai contoh ada paragraf penutup. Lalu yang kedelapan adalah salam penutup. Nah, yang tadi masih nyambung dengan salam pembuka. Bisa dalam salam penutup itu ada hormat saya atau tidak, berarti wassalam gitu ya. Dan yang terakhir adalah ada tanda tangan dan nama terang. Nah, setelah salam penutup ada tanda harus ya, wajib ditandatangani dan harus ada nama terang. Nama terang ini apa sih? Nama terang ini adalah nama jelas gitu ya. Jadi nama jelas pelamar, misalnya Lin, jangan hanya Lin saja, berarti harus dengan kepanjangannya, misalnya Lin Nurliani. Nah, itu. Ya, aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Nah, pernyataan umum atau tesis ini adalah berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, misalnya sebagai apa gitu ya. Lalu, argumentasi berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata gitu ya. Jadi kata-kata yang harus digunakan pun harus baku ya, karena ini adalah formal. Lalu yang kedua adalah kebenaran dan keefektifan struktur kalimat.
Jadi kalimat juga harus sesuai, jangan rancu gitu ya. Lalu yang ketiga, kepaduan paragraf. Dan yang keempat adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi harus diperhatikan juga ya untuk penulisan tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang penyusunan surat lamaran pekerjaan. Bagaimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar itu gitu? Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu tuliskan dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Setelah itu, tulislah secara manual menggunakan tangan. Jadi tulisan tangan itu lebih penting ya. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jadi jangan sampai ada coret-coret ataupun tip X gitu. Usahakan harus sebersih mungkin. Nah, yang kelima, isi secara jelas data diri Anda dan informasi tentang diri. Dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang terakhir adalah lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Karena ini adalah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan atau instansi yang akan kita lamar. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.